أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا Muhammad. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah. Pada kesempatan kali ini kembali kita bisa mengikuti jalan surga, yaitu dengan majelis ta'lim yang memang sebelumnya kita tertahan untuk itu disebabkan ya masih adanya wabah dan juga musibah yang melanda kita sekalian ini, bahkan dunia. Tentu semuanya pasti ada hikmahnya. Dan bagi orang yang beriman, ketika kita menghadapi segala sesuatu baik dan buruk dari kacamata kita, Rasulullah SAW telah menyebutkan ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang beriman. Orang beriman itu memang tidak bisa disamakan dengan masyarakat yang lain, karena punya modal iman, punya modal ilmu, punya modal ittiba, yaitu mengikuti panduan dari Rasulullah SAW. Jadi mungkin kita tertahan untuk sholat di masjid secara berjamaah, kita tertahan untuk menuntut ilmu secara offline, kita tertahan untuk melakukan kebaikan dan amal soleh dengan berkerumun misalnya. Tapi bagi orang yang beriman, di sana masih ada berbagai macam pintu dan celah supaya tetap tercatat amal-amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang melandasi kajian kita malam hari ini, supaya kita mengembalikan bagaimana orang yang beriman itu punya tata cara tersendiri, tidak bisa disamakan dengan umat yang lain yang memiliki kepercayaan yang lain, meskipun dalam satu wilayah, satu daerah, satu negara. Tapi kalau orang beriman, mereka punya cara tersendiri. Kalau kita jauh dari panduan dan metode, maka Allah akan mencabut keberkahannya. Tapi kalau kita berusaha lebih dekat, lebih sesuai pakem, maka Allah dengan anugerah dan dengan maha kuasanya mudah sekali menurunkan barokah, rahmat, bantuan, kejayaan bagi Islam dan Muslim. Nah, pakem yang kami maksud pada kesempatan kali ini yaitu masalah waktu, dengan berbagai macam yang meliputinya, mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahkan waktu malamnya, bahkan usia kita. Ini semuanya adalah masa atau zaman. Berangkat dari Rasulullah SAW mengawali hijrah beliau keluar dari kota Makkah menuju kota Madinah. Saat itu umur Nabi 53 tahun. Nabi itu lahir di kota Makkah, remaja dewasa di kota Makkah. Nabi Muhammad SAW beliau berkeluarga, menikah dengan Khadijah, kemudian memiliki putra dan putri 6 anak. Itu semuanya di Makkah. Beliau diutus menjadi utusan Allah, Nabi Rasul di Gua Hira. Di mana itu? Di Makkah. Saat itu usia beliau 40 tahun. Kemudian beliau berdakwah sepanjang 13 tahun. Dan hasilnya terusir dari kampung halamannya di usia 40 tambah 13, 53 tahun. Bisa bayangin jamaah yang dirahmati Allah, ya, jenengan yang mungkin ada di usia ini, usia 50 tahun,
dijak pindah omah mbek putrane, bedol omah melu anak, kinten-kinten pripun? Meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan rumah yang selama ini ditempati di usia 50 tahun, langsung jegegak lawa banyak pikiran. Jenengan pripun? Kula niku alhamdulillah masih punya simbah. Ya, sampai hari ini alhamdulillah saya masih punya simbah. Simbah itu kalau kami ajak ke Solo, ya, ngajak ikut sama ngirong nginep, ya, tenggelion itu belum malam pertama ya, baru waktu suruh kayak ngeten iki, itu sudah mau neng omah, ya, simbah saya rumahnya Madiun. Neng omah kan pitikin kan enek sing ngandani apa ora, enek sing makani apa ora. Itu baru kita ajak nginep cuma semalam 2 malam. Pikirannya saya open piye. Padahal sudah ada ya, kita pasang. Itu orang tua itu nggak semudah itu bisa meninggalkan rumah dan kampung halaman. Dan Rasulullah mengalami hal itu di usia 53. Maka di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota Mekah, sudah mulai jauh, beliau balik badan, kemudian berkata, dan ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim, beliau berkata ke kota Mekah, ngajak ngomong kota Mekah, wallahi demi Allah, innaki la uhibbul bilad alayya, sesungguhnya dirimu wahai Mekah adalah negeri yang paling aku cintai. Walakinna qaumaki qad akhrajuni, tetapi masyarakat yang ada di dalammu yang telah mengusir aku. Rasul cinta nggak sama Mekah? Cinta. Cinta nggak sama tanah kelahiran? Cinta. Beliau bahkan sabar berdakwah 13 tahun di kota Mekah. Tapi hasilnya banyak orang yang mencela, mencaci maki, bahkan pengen membunuh. Tapi semuanya atas perlindungan Allah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selamat dan akhirnya keluar dari kota Mekah. Jadi kalau bicara cinta tanah air, cinta kampung halaman, orang beriman gak usah diajari, ya, gak usah dikampanyekan. Kita punya Nabi yang cinta tanah kelahiran, maka orang beriman di mana dia dilahirkan, maka di situ dia punya kecintaan terhadap daerahnya, yang itu dibalut dengan cintanya dia kepada Allah dan Rasulullah. Orang kalau cinta terhadap agamanya, ya, itu pasti cinta sama daerahnya. Kalau daerahnya buruk, dia berusaha untuk merubahnya. Sekali 2 kali, baru kalau ternyata betul-betul nggak kuat, mungkin baru pindah. Tapi awalnya dia masih cinta sama kelahiran. Tapi berikutnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, daerah yang baru, ya, daerah yang di situ Nabi nantinya mengembangkan dakwah, memulai peradaban, maka beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ahbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kecintaan kepada kota Madinah seperti cintanya kami terhadap kota Mekah atau lebih daripada itu. Ini di usia Rasul 53 tahun pindah ke Madinah, beliau berdoa ini, berikanlah cinta Madinah kota yang baru ini seperti hanya cinta kami ke kota Mekah atau lebih daripada itu. Dan Allah kabul. Kemudian Rasulullah mencintai Madinah bahkan lebih daripada cinta beliau terhadap kota Mekah. Beliau pun akhirnya ridho untuk dimakamkan di kota Madinah. Ini pelajaran dari kita. Usia kita, waktu kita, tempat kita. Barangkali yang ada di masjid ini gak semuanya orang Solo baru. Gak semuanya orang Solo. Mungkin ada yang perantauan jauh, mungkin ada yang semi perantauan kayak saya ini.
Ya, meskipun bukan orang Solo tapi ya sengitan titik ngebiun ya cedak-cedak waktu adol. Ya. Artinya orang beriman itu dimanapun kakinya berpijak di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada amanah da'awiyah, ada tanggung jawab agama, ada tanggung jawab mensyiarkan agama Allah ini. Jadi nggak bisa usia kita dihabiskan hanya untuk segala sifat menyenangkan dunia, nggak bisa. Bukan seperti itu orang beriman. Orang beriman itu memang ada kalanya kita memikirkan dunia, tapi yang lebih daripada itu yaitu amanah diniyah, tanggung jawab agama. Dimanapun kita berada, masih ada nggak kewajiban sholat? Ada. Sholat berjamaah bagi laki-laki tetap ada. Itu syiarnya dimanapun kita tinggal. Yang perempuan muslimat, mukminat, kira-kira di mana mereka berada? Ikut suami, ikut walinya. Kalau memang keluar rumah, ketemu orang-orang asing, ketemu orang-orang yang bukan mahramnya dari laki-laki, kira-kira kewajiban menutup aurat masih berlangsung? Gak harus di tempat kelahirannya, dimanapun dia tinggal, kewajiban menutup aurat terus ada. Bukan berarti kalau awalnya di kampung, ya dia nutup aurat, pindah kota seperti di Solo ini, akhirnya lingkungan kota, oh nggak apa-apa, ya lingkungannya lingkungan yang nggak berjilbab, nggak usah jilbaban, nggak bisa. Nanti pasti akan ditanya usia kita ketika kita digunakan, baik itu dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Dan jangan hiraukan ucapan-ucapan yang seakan-akan itu benar, padahal itu merusak akal. Ya, ucapan-ucapan lah. Sebetulnya ya, saya ini sebenarnya mau jilbaban, tapi ya gimana? Ya, masih banyak dosa-dosanya. Mending jilbabin hati dulu aja lah. Nah itu jilbabin hati pripun mas? Gambarannya pripun? Jilbabin hati ini pripun? Ya? Seakan-akan benar, oh iya, kelakuannya masih banyak dosanya, masih banyak ya bolemnya. Ya sudah, nggak usah jilbaban dulu, nggak usah ditutup dulu kepalanya. Yang penting ditutup dulu hati. Gimana jilbabin hati ini? Nggak bisa mas, kewajiban tetap kewajiban. Seperti hanya kita sholat, kita lakukan. Ternyata di antara kita masih ada yang berdusta, di antara kita masih ada yang boleh, di antara kita masih ada yang melakukan dosa-dosa. Terus gak usah sholat di sana. Ya, masih dosa-dosa gak usah sholat. Kan enggak, tetap kita wajib sholat. Meskipun kita berdoa semoga Allah turunkan hidayah dan petunjuknya supaya kita menjauhi dosa-dosa ya yang lain. Begitu juga perempuan. Ya, sama, menutup aurat ini kewajiban. Kalaupun dia ternyata masih melakukan berbagai kesalahan, kita berdoa semoga Allah berikan petunjuknya, hidayahnya untuk kelakuan-kelakuannya yang belum baik. Tapi jilbab tetap berjalan. Lagi, ma'asyiral muslimin rahimanallah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai perjuangan di usia 53 tahun, bahkan beliau diutus menjadi nabi 40 tahun usianya, sampai 23 tahun berikutnya nyaris tidak pernah sakit. Gak ada ceritanya Rasulullah opnam itu gak pernah, ya, gak pernah. Karena beliau tugasnya bukan hanya Mekah Madinah, rahmatan lil alamin, mengenalkan tauhid, mengenalkan Islam seluruh alam semesta ini, satu dunia. Coba kalau Rasulullah absen 2 pekan gimana? Ya, opnam 2 pekan enggak ada ceritanya. Padahal beliau usia 40 tahun baru di lisensi menjadi nabi dan rasul. Kira-kira kita bisa mengambil hikmahnya. Di saat Rasulullah usia 40 tahun malah mulai digenjot untuk berjuang pagi malam. Bahkan beliau berkata kepada Khadijah, laqad madha waqtu ra'ah
telah hilang, telah pergi waktu untuk istirahat. Wis gak ono neh waktu layah-layah. Semuanya waktu untuk berjuang. Usia 40 tahun. Kita kan lupa itu. Waktu usia 40 tahun gimana belajar sehat ala Nabi. Yang ada usia 40 tahun mulai boyoken, ya kan? Berminggu tes asam urate, kemudian hipertensi macam-macam gitu, kan? Dan padahal masuk usia 40 tahun itu malah kelihatan sehat-sehat. Ya, bahwa usia, umur, waktu dan masa di dalam syariat kita ini diperhatikan sekali. Sampai-sampai Rasul juga memberikan wejangan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa qalilun man yajuzu dzalik man yujawizu dzalik. Usia umatku kira-kira swidak tekan 70. Dan yang lebih daripada itu mung titik. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bagaimana kita bisa memanage, ya, kita bisa mengatur waktu yang hanya, ya Allah, pendek sekali. Beda dengan umat-umat zaman dulu. Beda dengan Fir'aunnya Musa alaihi salam. Beda dengan Namrudnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fir'aun itu usianya 300 tahun dan tidak pernah gebres sekalipun. Wah, ini kan ada 300 tahun. Jangankan adem panas, mencret, gak ono ceritanya Fir'aun mencret. Fir'aun itu sehat wal afiat 300 tahun. Ya, bersin aja gak pernah. Karena bersin itu kan pertanda tubuh kita sedang, ya, menangkap adanya bakteri. Makanya wahid. Fir'aun gak pernah ngalamin bersin, sehat tenang. Makanya saking sehatnya akhirnya dia sombong, kemaki, ya, sampai kemudian menuhankan diri. Karena orang yang lainnya di samping-sampingnya, menteri-menterinya, anak buahnya, apalagi rakyatnya sakit biasa, dia nggak pernah sakit. Makanya bisa mendeklarasikan diri jadi Tuhan. Ya, maka bersyukur Pak jenengan sakit, ya, itu sebagai pertanda Allah sayang jenengan. Mbok menawa malah sehat terus jadi kemaki kaya Fir'aun di. Ya. Wah, makanya orang nggak punya iman itu kalau nggak pernah opnam kemaki. Waktu mursa ini ranate ngemplok pil. Wah, ya. Sombong jadinya. Ya. Maka bersyukur kalau kita pernah sakit itu bersyukur. Bisa menjadi kafarah penggugur dosa-dosa kita. Namrud juga demikian. Ratusan tahun hidup di masanya Ibrahim nggak pernah sakit. Beda dengan Nabi kita, ya, Nabi kita pernah diracun, Nabi kita pernah, ya, disihir, ya, sampai kemudian malaikat Jibril meruqyah beliau sambil menurunkan surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kembali tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran. Allah itu telah menciptakan dalam 1 tahun itu sejumlah 12 bulan. Ini waktu, ini masa. Dan kita ambil terlebih dahulu surat yang Abdullah ibnu Abbas menafsirkan memang itu masa, yaitu surat Wal Asr. Ya. Wal Asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nanti bisa dipastikan kundur dari masjid, silakan buka Qur'annya. Di dalam Quran terjemahan kita, wal asri diterjemahkan demi masa atau demi waktu. Ini terjemahan kemenang. Dan ini nggak salah. Kenapa? Karena Abdullah ibnu Abbas, sahabat yang ahli Quran, memang menafsirkan wal asri artinya al waktu wal zaman, ya, waktu atau zaman. Maka Kemenak menerjemahkan dengan demi waktu atau demi masa.
Itu nggak salah. Ya. Kemudian innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kondisi rugi semua. Cuma masih ada orang yang untung. Ada yang untung. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ini orang-orang yang beruntung. Jadi ringkesnya surat Wal Asr itu, di situ Allah sedang membicarakan untung dan rugi. Ya, untung dan rugi kapan? Di akhirat. Sebagai hasil jerih payah ketika hidup di dunia. Tapi pertanyaannya adalah, ketika Allah sedang membicarakan dan mengajari manusia terkait untung dan rugi, Allah bersumpah dengan waktu. Wal asr. Allah bersumpah atas nama waktu atau masa. Lebih detail lagi, Allah memilih waktu untuk bersumpah yang dikaitkan dengan untung dan rugi. Waktunya waktu asar. Waktu asar itu waktu tahu, sonten. Ya, sore dumugi surup nih, namanya asar. Ya. Waktu dalam bahasa Arab niku kata banyak. Ada waktu fajar. Ya, ada waktu subuh, ada waktu tulu syams, terbitnya matahari, ada waktu duha, ada waktu zuhur, ada waktu nahar siang hari, ada waktu asar, ada waktu masak sore hari, ada waktu ghurub yaitu maghrib, terbenamnya matahari, ada waktu isya. Isya ada waktu malam, ada awal malam, pertengahan malam, akhir malam, ada waktu sahur. Bayangkan, ada belasan waktu dalam kosakata bahasa Arab. Dan sebagiannya Allah gunakan di dalam Al-Quran juga. Ada surat Wadduha, benar? Waktu duha berarti. Ada wal fajr, walayalin ashr. Ada waktu fajar, subuh hari. Ya, wasubhi idza tanaffas, wal laili idza yaghsha, dan demi waktu malam. Artinya Allah ternyata sering sekali bersumpah atas nama waktu. Ada waktu subuh, ada waktu malam, ada waktu fajar. Tapi kenapa untuk masalah untung dan ruginya manusia Allah gunakan waktu asar? Ya kan, wal asar. Kenapa bukan wal duha? Kenapa bukan wal fajr? Innal insana lafi khusr. Ya? Kenapa enggak wal laili? Innal insana lafi khusr. Kenapa wal asr baru innal insana lafi khusr? Ini dibahas oleh para ahli ilmu, ahli tafsir, ya, supaya muncul mukjizat Al-Quran. Maka ada ilmu munasabah, ya, kesesuaian ayat. Kenapa Allah gunakan ini untuk ini, Allah gunakan waktu ini untuk hikmah ini, itu ada dalam ilmu tafsir. Dan ini salah satu pelajaran besar kenapa untung dan rugi kita, ya, besok di akhirat dikaitkan dengan waktu asar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Di zaman Nabi, orang-orang itu terbiasa dan lazim yang namanya bekerja mencari nafkah, apapun itu bentuknya. Bisa jadi bertani kurma, buah-buahan yang lain, anggur, delima, atau mungkin berdagang. Ya, mereka keluar rumah itu dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore, atau dari pagi sampai asar. Kita pun juga enggak sama. Waktu kita keluar untuk mencari nafkah, mencari rezeki Allah yang diberikan di muka bumi ini ternyata enggak jauh beda kayak di zaman Nabi.
dari pagi sampai sore, dari pagi sampai asyar. Nah, orang Arab kayak gini, terbiasa. Khususnya para pedagang. Pedagang itu di zaman Rasulullah buka lapak atau buka tokonya, jualan itu mulai dari pagi sampai asar. Nggak jauh beda ya, kita pun juga ya. Nah, kira-kira kalau tutup warung atau tutup tokonya waktu asar, waktu sholat asar namanya jam 3 namanya. Nah, asar kita mulai jam 3. Kalau balik tanggal, kira-kira jam setengah 3 pedagang itu sudah bisa menaksir untung ruginya hari itu atau belum? Gimana? Ya, anggap dengan bakulan kabeh. Ya, berisuk buka toko, buka warung, bakulan. Tutup biasanya jam 3. Jam setengah 3 nih, kira-kira sudah bisa menaksir keuntungan hari ini atau kerugian hari ini. Bisa apa enggak? Bisa kan? Bisa harusnya. Kita buka toko jam 7 atau jam 8, tutup jam 3. Ya, maka jam 2, jam setengah 3 kita pasti tahu. Oh, seharian sudah ada berapa konsumen, berapa pembeli. Oh, barangku sing kedol sak mini, berarti untungku kilo-kilo sak mini. Lek umpama rugiku sak mini, pedagang mesti tahu ya. Kira mau benar? Di zaman Nabi demikian. Ya, di zaman Nabi demikian. Mereka ketika berdagang, mereka buka mulai dari waktu pagi. Kemudian mereka akan tutup di waktu asar. Contohnya tadi jam 3. Kemudian jam setengah 3 mereka sudah mulai persiapan untuk tutup kan harusnya. Ya, mulai persiapan untuk tutup. Maka di waktu itulah, di detik-detik para pedagang pengen menutup jualannya, maka mereka mulai pintar dan bermudah-mudahan bersilat lidah. Ya, paham maksudnya? Bermudah-mudahan bersilat lidah. Apa maksudnya bersilat lidah di sini? Ngumbar dagangannya, mempromosikan sak enek-eneke, sing penting lek iso laris ludes entek tutup. Itu yang mereka lakukan. Sehingga di detik-detik mereka mau tutup jualan itu, mereka langsung mempromosikan dagangannya seakan-akan dagangannya terbaik, seakan-akan dagangannya limited edition. Ya, betul-betul hanya ada di hari itu. Monggo Pak, gimana Pak? Ya, saya jualan seharian ini tinggal ada 5 item, sudah yang lain udah laku. Ini produk unggulan, nggak ada di hari yang lain. Kurlung ini Pak. Ya, jenengan boten tumbas dinten iki wis rugi. Sesuk ora bakal enek-enek. Padahal yang budal sak gambar-gambar. Ya, enten ngomong bener, aku lho. Ya. Karena dia pengen nutup warungnya. Gimana caranya hari ini kalau bisa barangnya habis, ya ludes, sehingga dia bisa menaksir keuntungannya betul-betul totalitas. Sampai-sampai mereka berani bersumpah palsu. Monggo Mas iki Mas. Sumpah Mas demi Allah, jadi iki paling manjur, paling apik iki. Jangan golek muter-muter sak Solo mboten. Niki lek mboten jenengan mboten kula kandhani. Ya, itu di detik-detik mau tutup. Ini zaman Nabi kayak gitu. Yang dagang apapun, makanan, buah-buahan, kain, kulit, semuanya rata-rata seperti itu. Ya, rata-rata seperti itu. Maka Rasulullah SAW dalam riwayat Sahih Muslim bersabda, "Salatun la yaqulullah wa la yukallimuhum yawmal qiyamah." Ada 3 golongan manusia yang tidak akan Allah lihat, apalagi Allah ajak bicara. Allah lihat aja nggak mau, apalagi ketemu. Artinya Allah betul-betul murka dengan orang-orang ini, gak direken belas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 golongan. Salah satu golongan yang disebutkan dalam riwayat tersebut adalah al-halifu billahi wa yaqdir fi sil'atihi wa kana ba'dal asr.
yaitu orang yang bersumpah atas nama Allah. Jadi bersumpah atas nama Allah, nggak main-main. Sumpah atas nama Allah tapi dia berdusta, ingkar, bohong. Ya. Apalagi untuk memberi keuntungan jualannya. Ya, ini khususnya, umumnya ya yang penting sumpah bohong. Ya, buat, berdusta, ingkar janji. Ini satu paket. Dan itu dia lakukan selepas asar. Ya, artinya di sini salah seorang ulama kontemporer rahimahullah yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau mengatakan bahwa bersumpah kapanpun silakan, berjanji kapanpun silakan, ya, berkata kapanpun silakan, mau pagi, siang, sore, malam bebas. Mau sumpah di waktu pagi, siang, sore, malam bebas. Tapi ingat-ingat, kalau sampai melanggar sumpah, mengingkari janji, dan itu ternyata di waktu sore dan setelahnya, maka siksa dan azabnya akan lebih dahsyat daripada waktu-waktu. Saya ulangi, ketika kita berbohong, berdusta, sumpah palsu, ingkar, khianat, dan itu dimulai waktu sore sampai malam, maka dosanya dilipat gandakan dibanding kalau kita melakukan itu semuanya tapi di waktu selain asar. Bukan berarti bohong oleh, bukan berarti berdusta, ingkar janji, sumpah palsu selain waktu asar dibolehkan, tidak, sama-sama dosa. Tapi kalau itu dilakukan di waktu sore sampai malam, maka dosanya dilipat gandakan. Ini yang dimaksud ketika dosa ketemu momentum yang lain. Seperti hanya amal ibadah. Ya, seperti hanya amal ibadah. Jenengan, ya, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ketika bertasbih, zikir, tasbih di waktu pagi pahala, zikir tasbih di waktu siang berpahala. Sonten jenengan zikir tasbih berpahala malam, tengah malam. Ya, jenengan bertasbih zikir pada Allah berpahala. Tapi kalau jenengan tasbihnya di waktu pagi dan petang, tasbihnya di waktu pagi dan petang, maka Allah lipatkan pahalanya. Kenapa? Karena ada kekhususan keutamaan bertasbih di waktu pagi dan petang. Nah, ini manajemen waktu orang beriman ini ngeten, Pak. Roh, oh iki waktu ini, iki waktu ini. Jadi supaya catatan amal kita itu betul-betul catatan amal yang totalitas. Meskipun kita melakukannya, ya mungkin bisa, ya disambi apa, disambi apa. Jenengan tasbih di waktu pagi, ya mungkin sambil berkendara, ya, yang mungkin berangkat ke pasar waktu pagi yang jualan, tetap dapat kemuliaan tasbih, melebihi kita bertasbih di waktu-waktu yang lain. Dosa juga demikian, sama. Ya, ketika kita bersumpah palsu, kita berjanji ingkar, kita bohong, dimulai dari waktu asar dan seterusnya, maka itu lebih parah dosanya dibandingkan kita bohong di waktu pagi hari. Itulah kenapa Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjabat menjadi khalifah Bani Umayyah tahun 99 Hijriah sampai tahun 102 Hijriah, ya, atau tahun 101 Hijriah, beliau itu setiap melantik gubernur atau setiap melantik para menteri-menterinya, itu pasti beliau ambil sumpah jabatannya selepas waktu sholat asar. Ya. Beliau kan khalifah, pemimpin tertinggi. Kalau pengen melantik gubernur, melantik menteri, ya diminta jadwalnya sholat berjamaah asar dulu. Habis sholat asar diminta untuk berdiri, baru diambil sumpah jabatan. Kenapa? Karena saat itu para ulama masih banyak,
ahli ilmu masih bertebaran. Orang-orang pada paham kalau saya sampai sumpah jabatan di waktu asar dan ternyata saya ingkar, apa yang terjadi? Dosanya tikel itu. Ya, catatan keburukan dilipat ganda. Coba sekarang mas-mas kita ini yang mungkin ada di dunia sosial media, ya, komentar-komentar yang gak genah ramutu, komentar-komentar yang blas, ya, malah bikin rusuh, komentar yang penuh hoak, penuh kedustaan, penuh caci maki, fitnah dan lain seterusnya. Kira-kira statistiknya banyakan yang pagi ke sore atau sore ke malam? Yang mana, Mas? Nah, gitu. Ya, di dunia maya pun sama. Membuat, ya, lisan yang enggak ditata itu banyak waktu sore ke malam. Maka kita diperintahkan untuk bisa memanage, ya, waktu sore itu supaya kita menjauhkan diri dari karakter semacam. Beda nanti kita mengawali pagi dengan ibadah, ya, karena orang beriman waktu terbaik bangun masih waktu sahur, ya, masih waktu sahur, artinya menjelang subuh. Ini paling idealnya. Ideal di sini itu paling telat-telatnya. Ya, karena boleh jadi ada yang bangun tengah malam untuk tahajud sampai subuh. Ada yang mungkin bangun jam 1:30, jam 2:30, masih baik. Tapi sekarang kalau subuh kita jam 4:30, maka waktu paling ideal telat-telatnya kita bangun berarti jam 4:15 lah setidaknya. Ya. Kenapa? Karena disitulah Rasul mengajarkan, ya, yang tidur semalaman bangun. Untuk apa? Setidaknya 1 rakaat, Mas. Witir. Ya. Atau bisa 2 rakaat untuk tahajud. Adapun orang-orang yang semalaman suntuk, qiyamul lail, ibadah, zikir macam-macam, di waktu-waktu menjelang subuh atau sahur mereka bisa istirahat lagi. Ya udah tidur pulas tapi bisa tiduran maksudnya. Sambil menunggu azan masuknya waktu subuh. Karena azan di zaman Nabi ada 2, azan subuh pertama dan azan subuh yang kedua yang menandakan waktu masuknya subuh, sholat subuh. Nah ini yang tidak ada di kita masalahnya. Ya, sehingga dari awal terkadang kita, ya, sudah nggak bisa mencerminkan orang beriman. Padahal waktu sahur itu nggak cuma malam hari itu, nggak cuma tahajud, masih ada keutamaan yang lainnya. Dalam Al-Quran disebutkan wabil asharihu yastaghfirun. Di waktu sahur itulah salah satu karakter orang beriman, yaitu memperbanyak istighfar. Jadi nggak mesti sholat malam, udah selesai malam, boleh duduk, kemudian beristighfar sebanyak-banyak, mohon ampun sebanyak-banyak. Ini salah satu cara menghidupkan. Ya ayyuhal muzammil, ya, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Di waktu malam kita pun juga dianjurkan untuk tartil Quran, artinya membaca Al-Quran. Jadi kalau sebutannya ibadah malam itu mah nggak mesti tahajud. Tahajud mungkin kita istirahat dengan apa? Baca Quran. Ya. Baca Quran capek, memperbanyak istighfar. Ini manajemen waktu. Ini kalau bisa kita lakukan pagi harinya, sudah, Allah insya Allah lancarkan semua. Karena kita semuanya mendapatkan doa Rasul, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu pagi. Dan siapa yang mendapatkan keberkahan? Tentunya orang yang tadi mulai mengawali bangunnya ingat Allah, mengawali bangunnya dengan beribadah. Dan ini menjadi
simah itu icon, tanda besar orang beriman itu semacam. Maka sekali lagi tadi kami ucapkan, kita ini nggak bisa disamakan dengan orang lain. Orang beriman nggak bisa. Ya tangi jam 6, tangi jam itu, ya nggak bisa. Kita punya tata cara sendiri di dalam mengatur waktu. Dan kalau itu kita niatkan lillahi ta'ala, kita niatkan mencontoh ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah pahalanya bisa lipat-lipat. Ya. Coba sekarang, kita kan nggak pernah akhirnya nemu fikihnya Hasan Al-Basri. Ya, nemu fikihnya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu punya fikih khusus subuh. Ya. Hasan Al-Basri muridnya Aisyah, ibu kita semuanya, istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasan Al-Basri itu punya fikih tata cara subuhan. Gimana tata caranya? Berangkat, ya, subuh atau sebelum berangkat juga sholat qobliyah fajr. Ya, sholat qobliyah fajr atau sholat qobliyah subuh. Kemudian sebelum sholat subuh bersama imam itu keleparan dulu, istirahat. Ya, meskipun nggak tidur terus, istirahat. Mungkin ngeruk nyawa, mungkin miring, mungkin melumah, sampai nanti kemudian qomat didirikan, baru kemudian sholat bersama imam. Ini fikih subuhnya Hasan Al-Basri. Kenapa? Karena saat itu orang-orang semalaman mesti beribadah. Rumah ini, rumah itu, rumah sana, rumah yang dekat masjid, yang jauh dari masjid, itu malam hari kelihatan suara orang-orang baca Quran itu kita kedengar. Jadi malamnya hidup karena ibadah, bukan hidup nongkrong-nongkrong, enggak. Ya, bukan hidup kemudian hanya menghabiskan waktu di tepi-tepi jalan, foya-foya, enggak, beribadah. Maka ketika waktu subuh otomatis capek, ada rasa capeknya. Maka menurut Hasan Basri, setelah sholat 2 rakaat qobliyah subuh, maka istirahat dulu sambil tunggu qomat, lain-lain silakan. Nah coba dipraktekkan sekarang ya, kan nggak masuk. Lalu qomat lagi tangan, ya kan? Qomat berubah, nggak masuk. Ini manajemen pagi hari, dan itu dicontohkan langsung oleh orang yang kalau kita ikuti pasti dapat pahala. Itu Rasulullah SAW. Kalau kita ini baru kiblat ke Rasul, nggak butuh seminar memanage waktu dengan baik, ya, meraih untung besar dengan waktu, nggak perlu mas. Ya, nekok nih ahli ya kan, sewa hotel bayar, nggak butuh. Cukup kita ke Rasul gratis, ya, kita praktekkan berpahala. Ya. Belum nanti waktu duhanya, belum nanti waktu sorenya, ya, belum nanti waktu malamnya. Ya. Waktu malamnya Rasul juga punya cara-cara bagaimana bisa menghidupkan malam dengan baik, atau kalau tidak bisa beribadah kepada Allah secara langsung, mungkin dengan beribadah bercengkrama dengan keluarga, bersendau-dua dengan keluarga. Ini salah satu cara di dalam memanage waktu yang ada di dalam Al-Quran. Itu pun baru secuil karena kita cukupkan sampai di sini, telah masuk waktu Isya. Aku qouli hadza, demikian yang bisa kami sampaikan. Tentunya kita memohon keberkahan waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi waqtina. Ya Allah, berkailah waktu kami. Allahumma barik lana fi amwalina. Ya Allah, berkahi harta kami. Allahumma barik lana fi usratina. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada keluarga kami. Turunkanlah keberkahan demi keberkahan, rahmat demi rahmat yang melingkupi kehidupan kami. Allahumma ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.